Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan bercerita peristiwa di Telaga Angker. Di Telaga Angker itu, jadi kalau siang tuh biasa, kalau siang tuh rame, banyak orang yang main, yang mancing, malah ada yang rekreasi ke tengah telaga atau danau. Jadi kalau siang sih rame di situ tuh, banyak yang main ya, namanya orang yang dharma wisata gitulah, antara lokalnya atau antar kotanya. Di situ banyak kalau ramai, malah di situ banyak warung-warung tuh. Di situ tuh banyak warung kaki lima seperti tukang bakso, tukang minuman, tukang segala macam di situ tuh. Itu ya kalau siang benar-benar ramai, tapi kalau udah maghrib itu mulai berasa tuh cuacanya tuh, berasa angker gitu situ tuh ya, kata orang Sumeda mageman gitu ya, kata orang Sumeda. Di situ tuh ada kebetulan satu di situ lagi main gitu ya, lagi main. Jadi kalau orang-orang sih pada pulang, saya sama penunggunya saya ngomong, Pak, maaf saya mau ada keperluan sebentar di sini. Oh, keperluan apa? Ya satu di sini pengen tahu bener enggak di sini yang namanya di sini itu Telaga Angker tuh bener enggak. Jadi saya penasaran, maksudnya maaf bukannya saya istilahnya banyak ilmu atau apa atau mencoba ilmu, bukan. Jadi saya pengen membuktikan bahwa di sini bener-bener bener enggak yang namanya di sini terkenal. Banyak orang isunya, kabarnya segala macamnya di sini Telaga Angker bener enggak. Oh jadi begitu ya. Jadi kalau kata penjaganya itu nggak masalah, tapi tolong ya Ki, tolong kalau Aki mau main di sini tengah malam, tolong jangan sampai berbuat macam-macam seperti rese atau ngelempar batu ke danau atau tolong ya Ki, jangan. Ya insya Allah nggak, saya nggak bakalan. Itu sih penjaga itu langsung dia pergi. Dia ngomong satu, Ki, udah ya Ki, saya tinggal dulu ya nih, saya udah malam mau pulang. Oh iya, terima kasih Pak. Orang itu pergi itu, satu di situ berdiri di pinggir telaga tuh di situ. Emang kalau masih sore tuh sih, cuacanya tuh ya emang ya menurut saya itu nyaman-nyaman aja, nggak tahu menurut orang nyaman gitu. Tambah malam emang di situ mulai ada reaksi aura-aura yang sangat lumayan gitulah. Pertamanya sangat lumayan, pas saya nengok ke talaga sih itu, ada di situ seperti ada air beriak di situ tuh, beriak air tuh, beriak. Udah begitu keluar seperti gelembung-gelembung, seperti air mendidih di situ tuh. Udah mendidih, nggak taunya nggak lama kemudian ada yang keluar dari situ tuh. Pertamanya sih cuma kelihatan hidung aja, pertamanya sih. Makin lama pas kelihatan kepalanya tuh, kelihatan. Nggak taunya itu tuh ular raksasa. Ularnya tuh ya bisa dibilang ular kobra lah, hitam gitu. Di situ juga saya tuh agak kaget gitu ya, terkejut gitu ya, satu di situ tuh. Tapi saya tuh perhatiin terus, bener enggak ini, apakah halusinasi saya atau emang nyata bener begitu. Itu satu di situ duduk di situ tuh memperhatikan itu, lihat ada ular itu, memperhatikan. Makin lama makin tinggi, makin nggak taunya si ular itu tuh mendekat. Itu saya kaget sampai loncat ke belakang. Ya wajar ya. Itu satu di situ ya, mau lari tapi ya pintunya udah dikunci. Saya tuh ya di situ ya, saya di situ tuh penuh. Cuman saya gini dalam hati satu ngomong, kalau benar kamu ular di penunggu di sini, saya tolong maafin, saya tuh bukannya istilahnya tuh satu bukannya jago atau bukannya orang sakti atau bukan. Satu pengen bener membuktikan aja bener enggak di sini tuh yang namanya Telaga Angker tuh bener enggak. Itu ular tuh dibilang begitu tuh, dari matanya tuh berubah, tadinya biasa hitam tuh berubah, si matanya tuh berubah warna merah.
merah si ular itu makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Itu saya kalau saya nggak bisa, kalau nggak loncat mungkin saya dicapluk mungkin itu ya, di sambar gitu ya, sambar gitu. Itu saya loncat ke belakang. Terus satu di situ agak ngeri juga sih, agak ngeri. Di situ tuh satu berdoa sama Allah tuh, berzikir, minta pertolongan, minta perlindungan dari Allah tuh. Itu si ular itu mungkin dari aura saya berdoa itu dia merasa mulai gelisah gitu, mulai goyang kepalanya tuh, goyang, goyang. Langsung mundur lagi, mundurnya lama begitu. Terus kata satu, alhamdulillah ya Allah, saya udah diijabah, udah dikabul sama Engkau ya Allah. Ular itu saya udah terhindar dari bahaya ular itu. Di situ saya tuh duduk di situ merenung, oh bener juga ya orang-orang di sini. Tapi katanya, kata orang di sini, katanya di sini ada keraton, bener enggak keraton? Jadi di telaga itu tuh satu informasinya banyak, ada ular lah, ada keraton lah, ada segala macam itu yang namanya makhluk halus di situ banyak. Kadang-kadang katanya ada buaya, katanya kadang-kadang. Jadi waktu itu tuh saya tuh membuktikan aja bener enggak. Jadi jangan katanya kita nggak tahu berarti itu namanya bohong. Jadi kita cerita sama orang tapi nggak tahu buktinya, nggak tahu wujudnya, berarti kita bohong itu ya. Itu saya di situ semalam aja. Malam pertama itu saya sama ular. Malah saya di situ tuh, wah udah ya namanya manusiawi lah, wajar merasa ketakutan tuh, wajar ya, manusiawi. Itu tuh satu udah mulai pikiran tenang, nyaman, damai. Itu pikiran saya tuh gimana ya, namanya manusia gitu. Dalam pikiran saya tuh ingat bahwa di sini tuh ada keraton. Udah keraton. Terus tadi siang kata penjaganya itu, tolong kalau nanti malam jangan lempar batu ke sana ya, ke tengah. Itu saya sengaja ya nyari batu di situ tuh. Wah, nyari batu pas ada sebesar kepala segini, saya lempar ke tengah, kujubar. Itu begitu batu nyampe ke tengah talaga itu, bener kujubar tuh. Di situ mulai airnya berputar itu tuh, air berputar sangat keras, berputar lama. Nggak taunya tuh bener kelihatan di situ tuh ada keraton di situ, kelihatan keraton, ada jadi penampakan keraton di situ tuh ya, ada penampakan keraton. Tuh satu di situ tuh gisik-gisik mata, bener enggak? Apakah ini halusinasi saya atau gimana ya? Itu saya nggak percaya di situ, dikarenakan tadi udah ada ular, udah masuk. Pas saya ngelempar batu kelihatan di situ, bener kelihatan ada keraton di situ tuh, keraton keluar. Keraton keluar itu, yang keluar dari keraton itu, yang keluar tuh bukannya apa-apa di situ. Yang keluar dari keraton itu semuanya tuh bangsa ular. Ada ular ya macam-macam lah. Ularnya banyak ya, kelihatannya sih sebesar tangan gitu kelihatannya tuh. Itu yang namanya ular di situ. Pas kelihat ke sebelah kiri di situ kelihatan ada kampung di situ tuh. Ada kampung sebelah kiri itu. Di kampung itu semuanya tuh orang tuh ya separuh manusia, separuh ular. Itu di situ banyak, pada ngeliatin sama satu, pada ngeliatin. Pas satu nengok ke sebelah kanan, sama di sebelah kanan juga ada di situ ya, seperti banyak ya pasar gitu, ada toko, ruko segala macam di situ. Itu penjaganya juga semua itu rata-rata tuh bangsa ular di situ tuh, rame di situ, rame. Terus dalam pikiran satu ini ini gimana ya, apa satu halusinasi saya atau memang benar begini. Jadi antara percaya nggak percaya kejadian begitu tuh, percaya nggak percaya. Udah saya lagi mikir, lagi merenung begitu, nggak taunya ada yang datang
kakek-kakek berjubah putih bawa tongkat. Dia cuk salam, nomor satu salam. Terus saya saut, pas saya nengok, oh kakek, iya kamu di sini lagi apa? Kata si kakek itu. Terus saya jawab, kayak saya satu membuktikan bahwa kata orang-orang tuh di sini katanya talaga di sini angker. Itu si kakek itu senyum, ya. Kata si kakek itu di sini sebenarnya bukannya angker, bukan. Di sini tuh sebenarnya nyaman-nyaman aja bagi orang-orang yang benar, yang sopan, yang ramah, yang menjaga lingkungan. Enggak angker. Yang dikarenakan angker itu orang-orangnya itu ya di sini itu ya seperti enggak sopan, buang sampah sembarangan. Jadi enggak menjaga lingkungan, itu ya penduduk di sini tuh marah. Oh begitu ya, iya begitu. Udah lama ngobrol begitu tuh, nggak lama kemudian kedengaran suara azan subuh gitu ya. Azan subuh tuh udah saya ke masjid dulu, di situ kebetulan ada mushola kecil di situ tuh. Saya ke mushola, ke sholat di situ, sholat subuh. Udah agak siangan, tuh si penjaga yang tadi tuh penjaga talaga itu ngomong, dia nanya, Ki tadi malam ada apa? Ya saya jawab, nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Jadi si penjaga juga itu nggak percaya, yang bener Ki, emang nggak ngelihat apa-apa? Enggak, padahal ngelihat. Jadi maksudnya supaya orang itu nggak ini, ya Ki yang bener Ki, kan saya di sini sering, saya kalau kata orang itu, saya di sini sering begadang suka ngelihat ada ular, ada banyak di sini. Tak enggak lah ada, kata satu, bohong situ tuh ya, bohong. Ya biasa kalau siang sih banyak pendatang, pengunjung. Pondok Cerita udah sore lagi ya. Terus saya ngomong sama penjaga tuh, Pak saya mau pengen tahu yang sebenarnya di sini tuh. Emang kamu sebenarnya nggak ada kerjaan, kamu pengen? Ya Pak saya pengen bukti aja, pengen bukti gitu, bener enggak? Masalahnya kedengaran sama saya tuh, kok kelihatannya angker, kedengarannya tuh angker. Kata si penjaga itu, sebenarnya kamu nyari apa? Apakah kamu mau cari barang atau cari apa? Enggak, carikan saya sih pengen tahu aja. Udah terserah kamu. Itu si penjaga itu seperti marah. Padahal saya tuh diam di situ tuh bayar biasa, ya umumnya orang gitu. Bayar. Waktu itu tuh bayarnya tuh masuk tiket ke situ tuh 15.000, berarti saya tuh sehari semalam tuh bayarnya tuh 30.000 saya tuh. Itu hari pertama. Terus malam kedua di situ. Di situ tuh waktu itu tuh gerimis, gerimis. Saya cari tempat teduh, ada di situ kan banyak, ada seperti tempat jualan satu, lari ke situ neduh, maksudnya neduh. Pas saya lagi neduh, lagi ngerokok, nggak taunya dari talaga tuh ada yang datang putih, melayang mendekat begitu. Saya nanya, saya dalam pikiran satu, ini apaan tuh, makhluk apaan kok datang putih begitu, apaan ya? Dikira saya sih itu tuh kunti atau pocong atau apa tuh, dikira sih. Nggak taunya udah deketnya itu ada orang berjubah putih, bawa tongkat, bawa tasbih, dia seperti haji gitu ya. Ya salam satu, saya saut salamnya tuh. Terus si haji itu sih nanya, kamu sebenarnya di sini mau nyari apa di sini tuh? Apa kamu mau maksud punya tujuan atau gimana, atau kamu pengen pesugihan, atau kamu pengen punya ilmu, atau pengen punya apa? Kamu di sini mau apa? Enggak Pak Haji, satu cuma hanya sekedar pengen tahu aja yang sebenarnya. Jadi kabar itu jangan kabar burung. Tapi kan kamu kemarin udah tahu. Iya udah tahu, tapi pengen tahu sebenarnya. Itu sih yang si jubah putih itu langsung megang
megang sama satu megang. Udah dipegang begitu satu sama si orang kakek itu tuh penampakan dari jubah putih itu terus satu dipegang itu di situ sama satu kelihatannya tuh di telaga tuh banyak seperti ya orang lah banyak gitu orang banyak di situ banyak orang itu sebenarnya orang bukannya jelmaan bukan orang di situ banyak di situ tuh. Pak Haji kalau itu tuh orang apa itu orang di situ nih kalau kamu pengen tahu yang sebenarnya dulunya tuh di sini tuh tempat pembuangan mayit di sini tuh dulunya tuh. Jadi setiap ada memang masuk sejarah juga. Jadi waktu zaman gerombolan orang-orang yang kena dibunuh tuh jadi dilemparnya tuh ke sini dilemparnya. Seperti pembunuhan harus ditembak atau di mana diperkosa. Di sini dibuangnya tuh ke sini mayit itu di sini banyak di sini tuh. Oh jadi begitu Pak Haji, iya begitu. Tapi kenapa Pak Haji kalau sama orang-orang di sini katanya disebutnya Telaga Angker? Emang bener angker, bener angker. Tapi kalau menurut saya sih Pak Haji enggak biasa-biasa, lain cerita buat kamu. Tapi kalau buat orang-orang di sini angker. Oh jadi begitu Pak Haji. Iya udah sekarang kamu di sini jangan lama-lama udah pulang aja mau ngapain. Masalahnya di sini tuh ada penjaganya yang sangat ganas, sangat jahat, sangat galak di sini. Itu punya senjata yang sangat ampuh. Udah kamu pulang. Pokoknya Pak Haji saya nggak mau pulang dulu, pengen tahu sebenarnya yang di sini tuh gimana. Jadi saya tuh penasaran. Itu sih Pak Haji tuh geleng-geleng. Udah terserah kamu aja ya mau ini mau itu terserah. Itu begitu si Pak Haji pergi itu bener ada orang jenisnya baplang, ini satu baplang janggut jawara badannya tuh tinggi besar tangannya gede-gede pakai akar bahar di situ tuh goloknya panjang di situ dia datang. Itu sebenarnya kalau kita cerita pakai bahasa mereka itu sebenarnya kan bahasanya tuh kasar sebenarnya tuh bahasa kasar. Jadi kata dia tuh kata mereka itu ya si penjaga itu ya pakai akar gelang akar bahar itu pakai kalungnya tengkorak tahu dari tulang tahu dari apa nggak tahu kecil sih bahasanya kecil gitu. Dia nanya sama satu, Andika di sini sebenarnya mau apa? Kamu tuh mau cari masalah dengan saya? Enggak Pak, saya nggak jadi masalah. Saya sih di sini main nggak punya tujuan apa-apa enggak. Hanya sekedar iseng. Jadi saya tuh kalau di rumah jenuh, kerjaan nggak ada, nggak ada, jadi saya tuh main di sini. Jadi seolah-olah cari ketenangan, cari kenyamanan. Kalau kamu cari begituan jangan di sini. Di sini tuh bukannya tenang, di sini bakal. Jadi di sini tuh banyak penduduknya di sini. Nanti kamu tahu sendiri. Emang di sini kira-kiranya diantaranya apa aja? Ya lihat aja kamu sendiri. Itu orang tinggi besar itu yang bawa golok itu ya, yang jawara itu, dia teriak. Nggak taunya anak buahnya tuh datang banyak anak buahnya tuh. Satu dikepung sama situ tuh. Saya nanya lagi, Pak kok satu dosa apa Mas? Salah kenapa kok saya sampai dikepung begini? Kamu kenapa nggak mau pulang? Iya saya sih pengen tahu di sini tuh begitu buktinya, kenyataannya begitu. Udah sekarang kamu pulang aja. Itu orang itu tuh marah itu saya tuh dipegang sama orang yang itu yang benar itu dipegang itu satu dibawa ke dasar kejebur. Waktu pertama sih berasa tuh satu berasa gitu pertama berjemur sih berasa dingin. Pas sampai ke sana tuh udah nyampe ke bawah tuh di situ tuh ada kampung. Di situ bener ada kampung.
kampung ya namanya, di kampung. Di situ di dasar talaga itu ada kampung situ tuh. Itu saya sama orang-orang di sana tuh, wah ya saya itu disiksa, ngalamin disiksa gitu ya, disiksa, dipukulin, ditendangin, wah segala macam itu tuh. Itu saya tuh di situ ya, siapa yang mau dipukul saya tuh di situ ngelawan, saya tuh di situ. Saya nggak mau sakit atau nggak mau menderita, saya ngelawan di situ. Ya, ya biarpun kita seumpamanya sejago-jagonya, ya namanya sendiri tetap kalah. Bukan di film, kalau di film dikeroyok banyak kan juga kalah yang banyak kan. Ini kan bukan di film. Itu saya diikat di situ di situ. Itu ya, itu kelihatan sama saya tuh yang datang tuh semua makhluk-makhluk lain-lain. Ada seperti buaya, ada ular, ada segala macam binatang. Itu ya binatang air gitu, binatang melata itu ada situ. Itu saya tuh agak ngeri juga sih, agak ngeri. Terus saya tuh di situ berdoa, munajat sama Allah, minta perlindungan sama supaya saya dilepas lagi. Udah begitu gak tahunya dari arah atas tuh ada cahaya datang masuk ke tubuh satu, masuk. Itu yang namanya ikatan tambang itu kalau satu diputus-putus itu, terus langsung saya kabur dari situ tuh, kabur. Udah nyampe di kabur itu saya melesat, loncat ke darat. Tapi anehnya baju saya tuh, celana saya tuh nggak basah, anehnya tuh enggak. Itu saya munajat syukur sama Allah tuh, alhamdulillah saya selamat satu di situ, alhamdulillah. Itulah cerita pendek saya, Telaga Angker tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya dari sana tuh, dari pojok, ada yang nyamperin ke sana, ada yang datang ke sini tuh, ada yang nyamperin. Itu yang kelihatan sama saya tuh barusan tuh, itu ularnya ular perak ya, sebesar ya lumayan juga sih ya. Jadi rambutnya tuh ada ularnya gitu, rambutnya tuh bukan rambut biasa, ada ular tuh di pojok tuh, di situ tuh barusan. Mungkin itu tuh tersinggung atau gimana, jadi seolah-olah terasa terpanggil sama saya tuh, dia langsung keluar mendekat datang tuh mendekat tuh semakin terang tuh itu rumah tuh. Jadi seolah-olah terusik dikarenakan ceritanya cerita ular tuh. Itu ular itu tuh adanya tuh di pojok di sana. Itu kalau pernah waktu saya mancing di situ, ada ular saya dudukin, ada ular sebesar tangan didudukin. Itu ularnya ular perak putih, saya dudukin, dia matuk-matuk ke pantat. Saya tuh pantat itu matuk-matuk. Pas saya tengok bener ada ular sebesar tangan. Terus saya ngomong sama ular itu tuh, kamu mau kasih ikan satu, ikan kasih itu ya sama satu. Itu si ular itu tuh langsung nerima waktu dikasih ikan sama saya tuh, diterima, dimakan. Udah begitu si ikannya dimakan sama ular itu, saya dapat mancing, dapat banyak. Situ tuh di pojok tuh. Itu ular itu namanya kerincing weling. Itu ular itu namanya kerincing weling tuh, di situ tuh baru tuh datang tuh. Tuh ada di belakangnya tuh ada lagi yang hitam tuh. Mungkin pacarnya kali ya. Ular punya pacar. Ular punya pacar. Tuh ada di belakangnya tuh. Tuh langsung tuh lagi ngobrol kelihatan tuh. Oh iya itu katanya tuh ya. Tuh dia pergi lagi tuh. Pergi lagi tuh. Kalau dari sana saya barusan ngelihat di situ ada yang berdiri hitam tuh. Di dekat pohon pisang itu tuh ada yang berdiri hitam tuh. Mungkin merasa terusik, merasa terganggu, mungkin dikarenakan ngomong juri kali ya. Jadi merasa terganggu terus itu tuh datang tuh. Itu sepojok lagi situ ada datang lagi tuh. Malah ada anak kecil tuh
nyamperin di sini tuh. Ada kecil dulu maranin tuh. Tuh, di pojok tuh, di pojok. Oh, masih ada tuh. Tuh. Tuh di situ baru datang tuh. Tuh di situ baru datang tuh. Tuh anak kecil tuh. Maranin yang deketin sini tuh. Nyengir. Nyengir tuh. Itu di pojok situ. Jadi seolah-olah terusik. Masalah di sini tuh ya bisa dibilang angker juga sih di sini tuh. Dulu waktu zaman misterius dulu ya. Misterius waktu zaman Orde Lama, Orde Baru. Zaman misterius. Ini di sini banyak bangke-bangke. Banyak orang yang dibunuh dibuang ke daerah sini. Dulu di sini tuh rawa di sini tuh, rawa. Tuh di situ. Tuh malah ada ya orang tuh. Ada orang perutnya bedel tuh, isi perutnya keluar tuh ada tuh, baru nyampe tuh. Terus itu ada baru nyampe. Tuh yang di pohon pinang itu ya kelihatan saya ada perempuan tuh berdiri. Jadi itu jadi secara spontan. Jadi spontan menjadi datangnya tuh jadi salah terusik. Pusik tuh lagi tuh. Tuh ada yang datang lagi tuh. Tuh ada yang datang lagi tuh. Oh. Gitu itu banyak. Jadi seolah-olah terusik gitu tuh. Baru satu lagi di situ tuh lagi ada yang lari kelebat tuh. Itu putih tuh. Emang dulunya di situ waktu zaman misterius banyak bangkai-bangkai manusia dibuang ke situ banyak. Preman-preman ini, preman-preman pasar tuh banyak yang dibuang ke sini tuh. Jadi di sini tuh jadi penghuni sekarang tuh. Jadi penghuni daerah sini. Tapi kalau kita nggak punya pikiran macam-macam sih, nggak punya pikiran jahat atau enggak masalah. Cuma mungkin dikarenakan pada datang pada nyamper ke sini tuh mungkin dikarenakan terganggu gitu terusik ya. Ampuranya pura tuh. Ada yang dari kolam tuh barusan datang tuh keluar tuh ular tuh. Jadi pada datang. Jadi gimana ya jadi terusik lah. Amaluna amalukum aja ya, amaluna amalukum. Jadi nggak usah, jangan merasa terganggu atau gimana nggak usah. Kita di sini hanya sekedar bikin dongeng untuk hiburan daripada mikirin yang nggak keruan, kan lumayan dengerin dongeng. Tuh yang di atas juga ada tuh, yang di atas. Sebenarnya tuh emang begitu. Ini dulu sih waktu di sini belum ada yang nempatin di sini tuh gelap di sini tuh gelap. Sekarang udah ditempatin sama orang ya seperti orang yang menyewa di sini. Jadi sekarang udah mendingan terang. Tapi ya namanya makhluk-makhluk begitu sih tetap aja pada keluar. Tuh di pojok tuh. Tuh pas tuh di center tuh, geser. Iya tuh. Tuh kelihatan tuh. Geser. Tuh. Geser tuh. Tuh, itu kelihatan tuh. Geser. Ke bawah. Tuh kelihatan tuh. Tuh, yang jauh tuh bukan pohon ini, jauh tuh sana di kolam tuh. Ya tuh. Tuh kelihatan tuh. Jadi spontan, jadi enggak gitu ya di sini tuh nggak sengaja manggil begituan, enggak. Jadi terganggu tuh kelihatan putih tuh. Kelihatan. Tuh. Akhirnya nampak jelas tuh. Di situ dulu waktu siang-siang juga saya pernah ngeliat di situ ada tengkorak di situ tuh. Pernah. Jadi lumayan di sini tuh.
Ya bisa dibilang lumayan lah. Sepi emang di sini tuh. Yang penting sekarang di sini suara-suara jangkrik atau apa nggak begitu rame. Dikarenakan yang makhluk-makhluk begitu pada keluar semua tuh, pasti kelihatan tuh. Coba geser sana geser. Nah, op tuh. Tuh di situ ada yang berdiri hitam tuh, berdiri tuh. Tuh itu tuh yang berdiri itu jadi sebangsa jin di situ tuh. Di situ sebangsa jin tuh ada berdiri tuh hitam tuh. Tuh. Jadi rame tuh. Jadi rame tuh. Kelihatan gak tuh? Seperti bu ayah tuh. Tuh lah geser tuh geser. Geser tuh. Oh tahan lampu tahan geser geser. Tuh seperti buaya itu. Emang di sini rawa. Ini semuanya dulu tuh di sini tuh emang rawa juga sih dulunya. Ya sekitar tahun 80-an ini udah diuruk. Udah sekian persen udah jadi perumahan. Ya tinggal ya sekitar di sini sekitar berapa hektar lagi ya di sini tuh. Hampir habis di ini sisanya. Kita lihat ke pojokan sana jauhnya tuh. Oh. Kalau lihatan penjauhan itu saya nggak bakalan cerita. Enggak, emang kelihatan nomor satu di situ ada. Tapi saya nggak bakal ceritain di situ. Enggak. Masalahnya menjatuhkan martabat seseorang, nggak mau saya tuh. Banyak tuh pada keluar. Tuh, baru datang lagi tuh. Tuh ke lampu itu ke lampu. Tah, turun. Tuh. Tuh tahan tuh. Tuh pas lampu tuh. Itu ada tuh lampu di situ tuh. Terus itu lagi nyengir tuh kepalanya aja tuh. Jadi kita tuh jadi spontan. Dikarenakan tadi itu cerita-cerita bangsanya siluman ular. Jadi terasa tergoyahkan. Jadi makanya kalau kita ke daerah mana tuh ya, kalau tengah malam tuh kita jangan punya pikiran oh di sini ada setan, di sini ada penghuninya. Jangan. Jadi seolah-olah kita itu manggil, jadi dia terusik. Makanya kalau kita ke tempat gelap, mendingan kita santai aja berdoa, berzikir, terus aja berdoa minta perlindungan. Sekarang baunya udah beda baunya nih. Ini yang tuh saya sampai merinding. Ini yang barusan datang ini sebangsa jin. Belum kelihatan nampaknya tahu sebelah mana. Kalau baunya udah kecium baunya. Belum nampak. Baru baunya aja baru kecium. Ini bangsa jin. Ah. Lah. Tuh. Semakin banyak jadi terganggu. Makanya kalau kita ke tempat mana-mana aja jangan pecah pikiran yang macam-macam, santai, nyaman, tenang aja, jadi nggak terusik. Banyak tuh. Ah. Lah. Tuh, banyak tuh. Jadi saya tuh nggak mau yang namanya mediator tuh banyak kejadian pas dimasukin, pas orang itu jiwanya lagi lemah, kadang-kadang gila, kadang-kadang mati, kadang-kadang wah segala macam. Jangan, kita sih cari hiburan, jangan macam-macam, hiburan aja, kita sih hiburan, jangan merugikan orang lain, jangan. Oh gitu tuh. Sebenarnya ini tukang senternya nih terlalu main lampunya. Lampunya nyaman, jangan terlalu kencang kelihatan. Turun, lampu turun. Sana terus. Tahan tuh di bawah pohon tuh. Itu kelihatannya tuh sebangsa kera tuh kelihatannya tuh. Tuh di bawah pohon itu ada yang lagi nongkrong.
Tuh, tahan tuh di situ tuh. Tuh, tuh gerak itu tuh gerak tuh. Tuh. Udah pergi jauh. Begitu. Makanya kalau kita kemana atau kemana, kalau kita seumpamanya udah main, pulangnya kelewat tempat gelap, santai aja, nyaman, jangan kita punya pikiran yang macam-macam. Jadi seolah-olah terusik. Gitu.